Ya, kita lanjut update di tanaman samping rumah. Disambut oleh pohon singkong ini, guys. Ini udah lumayan tinggi pohon singkong ini. Ya 2 meter lebih kayaknya, lebih tinggi dari gua. Dan ini kangkungnya udah yang kemarin bulan lalu spill 2 minggu, sekarang belum dipanen. Jadi sekitar ini pohon umurnya 6 mingguan nih. Tuh lihat, rimbun banget. Tuh. Rimbun sekali. Tuh, gede banget batangnya loh. Sampai anak-anaknya udah mulai tumbuh tinggi tuh. Cabang-cabangnya. Gede banget ini sumpah. Dan ini pertama adalah yang mau gue coba untuk spill pohon jeruk purut yang dulunya kecil, sekarang udah mulai tinggi, udah mulai ada daun-daun barunya ya. Ini ketutupan sampai ini juga pohon jeruk purut udah mulai tinggi nih, tingginya coba lihat, tinggi banget kan, sampai ketutupan sama daun singkong. Terus ini daun salam tinggi banget sih, lumayan. Ini berarti belum ada sebulan ya, nggak tahu juga, lupa gua. Ya lumayan tinggi sih. Terus ini juga belakangnya juga singkongnya tinggi banget, lebih tinggi dari ini nih, singkongnya tinggi banget. Dua pohonnya, maka ini ada yang bercabang 3. Ini lurus sekali. Terus setelah daun salam, kita kemari ada jeruk nipis. Ini jeruk nipis, tingginya segini. Ya, sekarang udah segini jeruk nipisnya. Dan ini daun singkong lagi, karena rencananya emang di sela-sela pohon gua mau, ya ada lemes. Singkongnya lemes. Gue mau apa namanya, sela-sela pohon gua mau tanamin singkong, kangkung. Kok singkong sih gue, kangkung kangkung lagi. Nah ini daun salam itu yang lama tuh, dia udah bercabang ya, 1 2 3 4 cabang. Segar rimbun mat ini, beda sama ini, cabangnya dulu 1 nih, 1 doang tapi tinggi. Ini pendek tapi cabangnya 4, lumayan. Singkongnya patah guys, kau sampai mata ini jadi ada mulai tumbuh emang. Dan setelah daun salam juga ada bidara. Bidaranya emang tinggi, dulunya rontok daunnya, yang ada cuma di atas doang, sekarang udah full dari bawah ke atas, daunnya udah full. Lihat duri-durinya, tajam. Setelah itu ada jeruk nipis, cuman agak lemes ya, gimana guys ya, lemes banget ini ya. Semoga bisa bertahan sampai nantilah gede besar. Lanjut, ada pepaya yang kemarin bulan lalu tuh daunnya belum panjang-panjang, sekarang udah mulai panjang-panjang guys. Tuh lihat tuh, panjang-panjang kan, waktu itu kan belum. Dan udah mulai setinggi gue pepaya California, sekarang nambah panjang, nambah tinggi, udah mulai normal lagi.
Ini sampah banyak banget lah anjing. Kalau sampahnya banyak. Dan di belakang juga ada daun singkong, cuman ya gitu-gitu aja nih. Yang ini lumayan tinggi sih, lumayan tinggi yang ini nih, deretan pohon singkong. Memang sengaja gue bikin jadi pagar hidup pohon singkongnya, cuman pertumbuhannya kurang rata ya. Ada yang tinggi tuh, lihat tinggi, ada yang nggak numbuh tuh, batang doang. Nanti bakal gua kasih batang singkong yang udah mati, ntar kita coba tanam di sini. Kita padatin lagi, gimana yang masih longgar kita padatin lagi. Ini payaknya sudah mulai, pikir gua ini bengkok ya, ini bengkok nih. Terus sekarang kan lurus lagi, dia agak bengkok dikit karena kemarin kan kena hama, sekarang udah enggak. Oke, lanjut. Samping paya tuh ada jeruk nipis yang dulu hampir mati, sekarang hidup lagi dengan cabang-cabang yang baru. Hitung ya, ini 1, ini 2, 3, 4 cabang. Atasnya nggak ada batang doang, kagak ada daunnya. Ini lumayan gede sih ininya, gede banget. Nggak banget sih, cuman lumayan lah. Biasanya kalau gue misalnya lagi cek tanaman tuh, gue sambil ini rumput gulma-gulmanya gue, walaupun kecil gue cabutin biar nggak sampai gede, biar nanti kalau gue mupuk nutrisinya itu fokus ke pohon yang gue pengenin, bukan ke gulmanya, jadi bisa terserap alami. Ini jadi jeruk nipis. Oke, sekarang samping jeruk nipis tuh ada, gua nggak tahu nih apa namanya, daunnya udah mulai gede ya tuh. Tapi kalau pertumbuhannya sih ya numbuh, cuman nggak signifikan dari yang bulan lalu. Tapi daunnya lihat lebar-lebar, ya kan? Lebar-lebar. Ini ada gulmanya dikit, kita cabutin biasa. Nah, jadi terbiasa lama-lama. Biar gulmanya tidak besar dan menghalangi pertumbuhan. Oke, ada lagi rumput liar. Oke, ada bocil lagi lari guys, lari dong, jalan doang, cil. Dia malu-malu guys, bocilnya guys. Lanjut ke batang apa ini, jeruk nipis, cuman daunnya rontok semua. Ini ada tengah, tapi udah ada mulai muncul cabang baru, ya artinya dia masih hidup. Bukannya lari nyari ikan ucil. Sampingnya lagi ini pohon bidara nih. Cariin ucil, bidara Arab, bidara Arab. Lumayan guys, bidara Arabnya guys. Lumayan nih, gede dulu mah rontok, ini sekarang udah bercabang. Cabangnya banyak banget, ada kali 10 mah.
Pohon bidara ya itu Pak? Iya bidara Bu. Oh, beli di mana bibitnya? Di online sih. Di online. Iya. Tumbuh subur ini di sini. Bagus ya. Saya mau tanamin buat apa? Tanam obat segala macam di sini. Biar buat barang-barang warga. Kalau mau ngambil apa, daun salam ada, daun jeruk purut ada. Sengaja buat orang-orang sini. Buat kangkung juga cakep-cakep. Pengennya juga nih ntar nih bersihin samping. Campurin juga kumis kucing segala macam. Kapan tuh udah dibersihin sama tukang yang dari depan. Ayah yang nyuruh bersihin. Nah udah nunggu lagi. Bersihin cuman seset doang. Nunggunya cepet. Kan dipotong doang ya? Iya, kalau saya kan sampai akar-akarnya jadi ya kayak gini ya gini. Bersih ya. Bersih. Kalau mau pakai cangkul apa Arif di rumah? Oh iya, ada? iya, makasih Bu. Cangkul apa buat Iya, Arif saya. Biar lebih enak ya kalau cangkul ya, lebih cepet ya. Ada 2 di rumah kalau mau pakai. Iya, Tapi biar butuh gitu kalau butuh. Biar dimanfaatin lahan yang ada maksudnya. Iya benar-benar. Betul Rimbun ada. Ada golok, cangkul. Golok juga ada ya? Ada. Iya, nih biar buat barang-barang Ibu biar enak. enak. Di cangkul kan di tanahnya gembur. Ya ntar deh coba Bu yang lagi izin sama Maski dulu. Maski katanya ntar mau barang-barang katanya. Kata Tata ini kayak bidara. Iya bidara ada 3 biji nih tanaman. Lumayan. Iya. Bagus subur. Tangannya adem. Iya. Ini bidara. Bidara. Ubi, nanam ubi Pak. Iya pengen nanam ubi. Cuman ya masih bingung lahannya. Karena ini kan masih belum dirapiin, belum rapi banget Bu. Pakai cangkul. Iya. Nih. Ada kangkung Bro. Oh, numbuh kangkungnya Pak. Iya. Kangkung, jeruk nipis. Payanya kering ya. Payanya kering. Ih, payanya masih kecil guys. Kecil paya. Cuman ya nanti kita betulin lagi dah. Oke. Sambil kita cabut. Oke. Ini jadi karena emang rencananya gue mau bikin setiap rongga dari jarak dari pohon kuping kangkung ya ini lihat ya. Cuman ada beberapa kangkung yang emang belum tumbuh dengan sempurna. Ini kangkung tapi itu kosong. Ya nanti kita coba bikin lagi kangkungnya. Ini pohon paya. Nah ini samping pohon paya ada kangkung lagi sebelah kiri. Ini bidara gue yang pertama, bukan pertama sih, yang kedua. Yang pertama mati, ini yang kedua dan tumbuh subur ya. Ini paya dan ini pohon jeruk nipis ya, kalau nggak salah nipis ya, gue nggak tahu. Jadi jeruk nipis ini sengaja gue kasih kayu gini biar batangnya lurus ke atas dan lumayan. Alhamdulillahnya jeruknya bercabang tuh. Ini 3 cabang nih. Coba 3, 4. Terus ke atasnya juga dia numbuh lagi. Ya cuman karena emang agak bengkok, ya gue lurusin pakai bambu supaya enggak nunduk gitu ya. Karena nunduk kan ke arah jalan jadi menghalangi. Takutnya kalau udah gede menghalangi jalan. Jadi kalau lurus ya lumayan lah, nggak terlalu menghalangi jalan. Nah, belakangnya tuh pohon-pohon singkong yang sangat-sangat tinggi sih. Tinggi tuh, lihat tuh, tinggi. Udah 2 meteran lebih sih, 2,3 atau sampai 2,5. Nah ini yang sama gue bilang tadi, ini kangkung di sini. Cuman yang tumbuh cuman beberapa doang tuh. Lihat dari polanya saya lurus kan, harusnya sih sampai sini ada pohon kangkungnya. Tapi karena kemarin hujan, jadi benihnya ke bawah gitu lah. Akhirnya enggak numbuh. Sedih banget kalau hujan gede dia
kena arus air nih dari sono ke sini, pecah di sana gitu. Jadi apa namanya, enggak sampai numbuh gitu. Numbuhnya ya begini, ini ada ini tapi kosong ininya nih gitu, jadi kurang. Lihat ini juga sama nih, itu ini kangkung semuanya sampai pojok sini, kangkung semua Pak, kangkung semua. Dan di antara kangkung ada bidara lagi, bidaranya tinggi, tapi ya kayaknya harus dibantu bambu juga deh biar lurus gini. Kalau gini kan letai makanya. Kangkungnya sampai ujung, dan ini sebenarnya menuju belakang tapi masih lurusan yang dari samping. Ini pohon stevia, udah ngomongnya tuh stevia. Ini gua nggak tahu pohon paya apa, tapi numbuh di belakang rumah. Terus gue pindahin kemari, daunnya rontok semua nih, paya. Tapi berusaha untuk beradaptasi sama media tanah yang baru. Stevia, pohon paya lagi. Tinggi sih kayaknya. Kayak juga ya. Sayang nih, roselanya mati, patah. Roselanya patah, padahal udah numbuh bunga sama daun-daunnya banyak sih. Kita ganti sama daun kari. Apa? Semua di situ ada jeruk nipis, sudah tinggi tuh, numbuh ya. Apa sih, ganti yang baru. Mana daun kari gua? Kare daun kari ya, tinggal dibersihin lagi. Oke. Udah kuning lagi, kita beralih ke dalam dikit. Nah ini dia nih, pohon jambu air dalhari. Tuh batangnya tuh, kita lihat tuh. Ini dalhari sudah banyak daun mudanya, daun yang tuanya udah mulai banyak yang kuning, dan mudanya banyak, cuman ini nih bolong-bolong gini. Nanti kita semprotin pestisida. Semut sialan. Di balik dan di depannya dalhari ada singkong, tabrakan dia sama ini nih, singkong nih rimbun sih. Nanti coba untuk dibuahkan karena ini batangnya tua guys, tuh batangnya tua tuh, bisa nih untuk dibuahkan kayaknya.
Nanti coba kita buahkan aja. Oke. Dalhari. Nah ini Kiujai masih kecil, masih hijau. Ini populasi ya, oke lah. Kemarin kan daunnya sempat rontok nih ya, tapi udah numbul lagi nih. Ini daun baru semua nih, yang daun lamanya pada rontok yang ketika beli online. Oke, ini Green Giant, katanya sih valid Green Giant-nya, tapi nggak tahu. Ini ada daun-daun mudanya cuman kering, tahu kenapa kering? Itu kering ini agak sehat dikit, walaupun agak-agak gitu. Ini juga sama, daun mudanya kering. Ada semut gara-garanya nih. Kita coba deh, kenapa kayak gini ya? Oke, kita cari dulu kenapa daunnya bisa kayak gini nih. Kita tahu kenapa nih. Oke, namanya Green Giant. Katanya kan daunnya kan nah juga ya. Oh gini nih, kayak Green Giant tuh ujungnya begini, agak mencop gini katanya. Cuman ini kan harusnya lebar, cuman karena mungkin masih kecil, jadi daun-daunnya masih kecil juga ya enggak. Nah ini dia singkong yang gede, panjang maksudnya tinggi. Nah sama nih juga nih. Ini namanya jambu air cincalo. Cuman ya ini bagus sih, bagus. Kenapa ini jelek ya? Jelek bener ini daun mudanya. Cincalo batangnya udah tua sih. Nanti kita coba untuk buahin ya. Yang mudanya kita potong-potongnya, yang jelek-jelek nggak usah dipertahankan. Cincalo tinggi segitu. Sama nih citra, bolong semua nih, citranya bolong semua. Daun mudanya juga ada beberapa yang daun mudanya jelek banget ini daunnya. Baru numbuh tapi jelek banget, kita potong aja lah. Udah, kita pruning aja. Tuh batang-batangnya tuh, batangnya tua, siap untuk dibuahkan. Jadi kita akan nanti kita akan tanam kita kasih pupuk MKP sama KNO biar berbuah. Kalau dari itu sih bagus ya. Tuh tua, cuman ya bolong-bolong gini, jelek daunnya, bolong-bolong gini. semprotan gua itu kan hilang, apa namanya, rusak. Ini apa ya? Yang bikin bolong tuh nggak ngerti apaan. Nih citra gua, ini daunnya gede, ya ini batangnya udah tua-tua semua nih, siap untuk dibuahkan. Nanti kita buahkan, kita kasih pupuk kalium dan fosfat. Ini paya pertama gua, cuman masih kecil, daunnya masih belum bisa besar, kalah sama California yang itu. Terus
sudah mulai berbunganya tapi masih kecil-kecil. Kelihatan nggak? Ya, begitulah. Ini cabenya tidak numbuh dengan baik. Sama yang ini kayak kering mati cabenya. Niatnya untuk gantiin pohon cabai yang di sini dulu, tua yang gede. Ternyata belum bisa bersaing dengan sempurna. Ini dia mangga. Mangga red ivory. Kurang kalsium kayaknya si mangga ini. Dari awal datang ya segini-gini aja, belum ada pertumbuhan. Batangnya juga masih hijau, belum tua-tua banget. Mungkin nunggu tua dulu kali ya, baru bisa nunggu ya. Mungkin bisa 2 bulan 3 bulan lagi tumbuh daun baru. Oke, sudah sekian sudah update tanaman samping rumah. Seru banget ya, dari kangkung semuanya, jeruk nipis, bidara, paya sudah di spill. Dan sampai ketemu bulan depan. Dadah.